Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan selalu menolong kita dan penyertaan-Nya yang sempurna selalu ada atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Dalam segala aktivitas, tugas, tanggung jawab kami, Tuhan sudah menolong dan menyertai serta memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Dan bukan hanya memahami, tapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anggota tentara marinir Amerika Serikat, yaitu Kopral Jeffrey Lee Neston, menjadi korban ledakan bom di Beirut. Dia dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka yang sangat parah. Dalam situasi yang sulit bergerak maupun berbicara, ia memberikan isyarat untuk meminta sebuah kertas dan bolpoin kepada komandan yang mengunjunginya. Di atas kertas itu ia menuliskan hanya 2 kata, yaitu Semper Fi, lalu memberikannya kepada sang komandan. Semper Fi atau Semper Fidelis merupakan kalimat dalam bahasa Latin yang menjadi moto dari tentara marinir Amerika Serikat. Arti dari 2 kata ini adalah selalu setia. Mewakili seluruh anggota marinir, Jeffrey Lee Neston menyatakan sebuah tekadnya untuk setia sampai akhir. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 ini, Tuhan memanggil kita semua untuk mendengarkan dan mentaati perintah-Nya dengan setia. Kesetiaan ini bukanlah hal yang main-main, dan ini berhubungan dengan waktu dan keadaan. Dalam kaitan dengan waktu, komitmen setia itu tidak akan luntur di telan zaman. Dan dalam kaitan dengan keadaan, komitmen setia itu tidak akan goyah menghadapi kesukaran, godaan, atau penderitaan. Orang yang tidak setia biasanya akan mencari-cari alasan, sedangkan orang yang setia akan selalu berkomitmen untuk taat. Masih dalam ayat yang sama, terdapat sebuah janji bahwa ketika kita hidup dengan setia melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan berkat dan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Sebaliknya, jika kita tidak mematuhi perintah Tuhan dan tidak setia dalam melakukan kehendak-Nya, kita tidak hanya kehilangan berkat yang dijanjikan, tapi kita meletakkan diri kita sendiri di bawah kutuk. Kemanapun orang berdosa pergi, kutukan Tuhan mengikuti. Dimanapun ia berada, kutuk itu ada padanya. Apapun yang ia miliki berada di bawah kutuk. Semua kesenangannya menjadi pahit dan ia tidak dapat sungguh-sungguh terhibur di dalamnya. Karena murka Allah bercampur dengan situasi hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup dalam kesetiaan, kita perlu berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan mata jasmani kita. Kita perlu melangkah dalam kasih yang sungguh pada Tuhan, bukan mengikuti perasaan-perasaan kita sendiri yang seringkali membuat kita menyimpang. Dan kita perlu melangkah selalu dalam pengharapan. Jangan kita putus asa dan kecewa. Kesetiaan selalu dan pasti akan membawa berkat dalam hidup kita, baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Berkat itu jangan kita pandang hanya terbatas pada materi, tapi pemeliharaan, sukacita dan damai sejahtera sorgawi, serta keselamatan dan kehidupan kekal, itu adalah berkat yang kita alami dan rasakan sepanjang hidup kita, baik di bumi ini sampai kita masuk ke dalam sorga.
Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B di situ tertulis, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kunci untuk mengalami penggenapan anugerah dan janji keselamatan Tuhan adalah setia. Kita hendaknya selalu setia kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini sudah mulai tidak setia, mulai pikir-pikir untuk meninggalkan Tuhan, mulai coba-coba menyimpang dari kebenaran, mari firman Tuhan kembali memanggil kita agar kita berbalik dari dosa dan hidup sungguh-sungguh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Lakukanlah kehendak-Nya, jadilah setia, agar berkat Tuhan senantiasa akan kita alami di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu kembali meneguhkan iman kami, mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami setia kepadamu, setia dalam melakukan kehendak-Mu, taat dengan sungguh, untuk tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam situasi dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Tolong kami supaya kami tetap setia, kami tetap kuat dalam iman dan kasih kami kepadamu. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami senantiasa ada dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dalam istirahat kami dengan kuasa dan kasih-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan pimpin kami terus, supaya hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.